Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Imelia Amanda dengan NIM 083 dan juga rekan saya Dela Nur Sahifa Aslam dengan NIM 069 akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester kami, yaitu optimalisasi profitabilitas produksi kue kering di Sanum Bakery menggunakan pemrograman linear melalui metode simplex serta implementasi pada RStudio. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS, dan juga Bapak Oki Dahwanu STP MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Baik, pertama-tama adapun latar belakang dari proyek ini yaitu persaingan usaha yang semakin ketat menuntut UMKM untuk mampu mengelola biaya dan mengambil keputusan produksi secara tepat agar memperoleh keuntungan optimal. Pada sektor kuliner, khususnya usaha kue kering, peluang pasar cukup besar karena permintaan yang meningkat pada momen tertentu. Namun, pelaku usaha sering menghadapi keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Kondisi ini menyebabkan penentuan jumlah produksi belum optimal dan masih berdasarkan perkiraan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan yang sistematis dan juga kuantitatif, seperti pemrograman linear dengan metode simplex untuk menentukan kombinasi produksi yang optimal. Penelitian ini diterapkan pada Sanum Bakery dengan bantuan R-Programming sebagai alat perhitungan guna membantu UMKM memaksimalkan keuntungan secara efisien juga berkelanjutan. Lalu terdapat 8 rumusan masalah pada laporan ini, salah satunya yaitu bagaimana penerapan metode linear programming dalam menyelesaikan masalah optimasi. Selanjutnya, terdapat 8 juga tujuan penelitiannya, dengan salah satunya ialah mengetahui penerapan metode linear programming dalam menyelesaikan masalah optimasi. Selanjutnya, terdapat batasan masalah, 5 batasan masalah, salah satunya penelitian hanya berfokus pada dua metode penyelesaian linear programming, yaitu metode simplex dan juga metode aljabar. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemrograman linear atau linear programming untuk menyelesaikan permasalahan optimasi keuntungan pada UMKM. Penelitian ini dilaksanakan pada Sanum Bakery, sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kue kering, kue basah, bolu, dan berbagai jenis kue lainnya yang berlokasi di Perumahan Puri Masurai 5 Bagan Pete. Fokus penelitian ini diarahkan pada proses produksi kue kering yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah programan linear dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Menurut Rumetna, pada tahun 2021, metode ini telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian optimasi produksi pada UMKM, khususnya di sektor pangan dan kuliner. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Dilakukan untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi oleh Sanum Bakery dalam proses produksi. Selanjutnya terdapat model pemecahan masalah, yaitu digunakan adalah model pemrograman linear dengan fungsi tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu 3 teknik, yaitu pertama studi pustaka dengan mengkaji jurnal dan buku yang berkaitan dengan riset operasi, pemrograman linear, dan metode simplex. Selanjutnya, observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap proses produksi kue kering di Sanum Bakery. Dan terakhir, wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pemilik Sanum Bakery. Selanjutnya, terdapat pengolahan dan analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menyusun model matematis programan linear. Selanjutnya ada implementasi model dilakukan dengan memasukkan data ke dalam program RStudio untuk memperoleh solusi optimal. Selanjutnya evaluasi hasil dilakukan dengan membandingkan hasil optimasi yang diperoleh dari model programan linear dengan kondisi produksi aktual Sanum Bakery. Selanjutnya, implementasi solusi, yaitu penerapan hasil optimasi secara langsung, tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Selanjutnya, bab 3, yaitu hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Dela.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari optimasi profil produksi kue kering di Sanum Bakery dengan metode pemrograman linear, yang metode utamanya adalah metode simplex serta didukung dengan metode aljabar. Nah, eh, linear programming itu atau pemrograman linear adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mencari solusi terbaik, yaitu keuntungan maksimum atau biaya minimum dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Dalam penelitian ini, pemrograman linear digunakan untuk menentukan keuntungan maksimumnya dengan keterbatasan bahan baku, tepung, gula, dan mentega. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran umum studi kasus dari Sanum Bakery. Sanum Bakery ini merupakan sebuah UMKM yang memproduksi berbagai macam jenis kue, termasuk salah satunya adalah jenis kue kering. Nah, di sini kami mengambil tiga jenis kue kering sebagai sampel, yaitu nastar, kue kacang, dan kue choco chips. Em, Ketiga produk ini dipilih karena permintaannya relatif stabil dibandingkan kue kering yang lain. Terus tuh juga keuntungannya lebih signifikan. Nah, di sini kita dapat melihat hasil observasi dari kue kering kita, kue kering Sanum Bakery. Harga per toplesnya itu untuk nastar 85, kue kacang 70, choco chip 75 dengan keuntungan nastar itu 15, kue kacang 10 dan choco chips 8. Eh, Selanjutnya, perumusan model pemrograman linear metode simplex standar. Metode simplex itu merupakan salah satu teknik penyelesaian pemrograman linear yang paling banyak digunakan khususnya ketika permasalahan melibatkan lebih dari dua variabel keputusan dan beberapa fungsi kendala. Nah, dalam prosesnya metode simplex ini melakukan perhitungan secara bertahap melalui tabel simplex menurut Kustiawati. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan menentukan cara mencari metode simplex dengan Shannon Bakery. Pertama, kita menentukan variabel keputusan, sehingga didapatlah X1 merupakan kue nastar, X2 kue kacang, dan X3 kue choco chips. Selanjutnya, kita menentukan fungsi tujuannya, di mana Z eh, sama dengan 15x1 ditambah 10x2 ditambah 8x3. Selanjutnya kita menentukan fungsi kendala atau batasan. Nah, fungsi kendala ini didapat dari eh, bahan-bahan yang kita gunakan di Sanum Bakery tadi. Selanjutnya, setelah mendapatkan fungsi kendalanya, kita mengubah fungsi kendala itu dengan menambahkan variabel slack-nya, yaitu ditambah S1, S2, dan S3-nya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui semuanya, barulah kita susun dengan tabel formulanya. Setelah setelah kita susun dengan tabel formula, selanjutnya kita adalah menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu adalah nilai pada baris fungsi tujuan B0 yang memiliki nilai negatif terbesar. Di sini kita dapat B0 dengan negatif terbesar adalah min 15, yaitu berada pada kolom X1. Selanjutnya, setelah mendapatkan kolom pivot, kita mencari baris pivot. Baris pivot itu adalah nilai pada baris yang memiliki limit rasio dengan nilai angka terkecil. Rasio merupakan perbandingan antara right and hand side atau ruas sisi kanan. Nah, di sini kita dapat ruas sisi kanan terkecilnya itu adalah 58,33. Aduh, sehingga kita dapat baris pivotnya itu adalah S3. Selanjutnya adalah menentukan unsur kunci atau elemen pivot. Nah, elemen pivot itu adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci sehingga kita dapatkan elemen pivotnya adalah 6. Selanjutnya adalah mengubah nilai pada baris kunci. Nah, langkah berikutnya itu dengan yang dengan membagi dengan 6 semua yang ada di ini. Kita bagi semuanya dengan 6. Nah, sehingga dapatlah tabel perubahan baru
seperti ini. Setelah kita dapat perubahan tabel baru, kita melanjutkan dengan mengubah nilai-nilai pada baris kunci yang lain, seperti baris satu dan baris 2 dengan membagi nilai, dengan mengurangi dengan nilai ini tadi, perubahan yang kita dapat tadi. Sehingga kita dapat perhitungan yang barunya menjadi seperti ini. Nah, karena pada iterasi pertama ini kita sudah mendapatkan nilai yang optimal karena tidak ada rasio yang negatif lagi, maka kesimpulannya solusi optimal ini didapat di iterasi pertama dengan keuntungan maksimum 875.000 per produksi eh, dengan memproduksi kue nastar sebanyak 58 toples. Nah, selanjutnya kita juga mengimplementasikannya ke RStudio. Ini adalah kode yang kami gunakan untuk mengimplementasikannya ke RStudio. Berikut penjelasan kode yang kami gunakan. Dan ini merupakan outputnya. Karena di sini outputnya sama 875, sehingga dapat kami simpulkan bahwa eh, metode simplex yang kami cari tadi benar. Selanjutnya adalah metode simplex yang direvisi. Nah, metode simplex yang direvisi ini dan ada juga metode dual simplex ini dibahas secara teoritis, namun tidak diterapkan secara langsung karena skala masalahnya tuh kecil. Solusi awal yang kita dapat tadi sudah visible pada iterasi pertama. Metode simplex standar sudah cukup efektif. Jadi tidak kami bahas, jadi kami hanya membahas secara teoritis saja. Selanjutnya adalah metode aljabar. Metode aljabar ini digunakan sebagai pendukung untuk metode simplex standar awal tadi. Nah, berikut cara mencarinya. Nah, pertama kita mencari fungsi tujuannya, lalu kita menentukan fungsi kendalanya. Setelah menentukan fungsi kendala, kita mencari standarisasi kendalanya. Setelah didapat itu, kita menentukan total variabel dan jumlah persamaannya. Dari ini kita dapat kesimpulan bahwa variabel keputusannya yaitu X1, X2, X3, variabel slug S1, S2, S3. Sehingga total variabel adalah 6 dan jumlah persamaan adalah 3. Eh, dah- dari hasil di atas kita dapat menentukan banyak solusi dengan rumus ini. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa solusi yang dapat digunakan adalah sebanyak 20 solusi. Ini adalah solusi pertama. Di Ini ada solusi kedua, solusi ketiga, 4, 5, 6, 7, ini solusi ke-8, solusi ke-9, dan solusi ke-10. Nah, untuk solusi ke-11 sampai 12 itu tidak kami jabarkan di sini karena hasilnya itu tidak visible. Jadi kami hanya mengambil dari solusi 1 sampai 10 saja. Nah, dan dari analisis ini dapat ditunjukkan bahwa hanya solusi 1, 4, 7, dan 10 yang memenuhi seluruh fungsi kendala dan asumsi non-negatif dari variabel, sementara solusi lainnya itu tidak memenuhi. Berdasarkan perbandingan ini pula, dapat kita ketahui bahwa Zmax sama dengan 875 itu berada pada solusi 10. Solusi 10 itu adalah solusi yang paling optimal 875 sama dengan yang tadi kita cari. Metode metode simplex yang standar yang kita cari tadi. Selanjutnya adalah metode grafik. Metode grafik ini hanya digunakan untuk dua variabel keputusan karena penelitian ini
menggunakan tiga variabel, maka metode grafik tidak diterapkan secara langsung, tetapi kami bahas secara teoritis saja. Selanjutnya, penutupan. Berdasarkan seluruh metode yang digunakan, dapat disimpulkan metode simplex merupakan metode yang paling efektif. Produksi optimalnya adalah 85 toples nastar. Keuntungan maksimum sebesar 875 dapat dicapai dengan efisien bahan baku. Hasil ini menunjukkan bahwa pemrograman linear sangat aplikatif untuk UMKM dalam pengambilan keputusan produksi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, berdasarkan proyek yang kami kerjakan, kami telah menyusun jurnal, yaitu jurnal atau artikel optimalisasi profitabilitas produksi kue kering di Sanem Bakery menggunakan pemrograman linear melalui metode simplex serta implementasi pada RStudio. Berikut merupakan jurnal yang telah kami susun dan telah kami submission atau pada jurnal Mat UNESA. Dan berikut merupakan bukti submission yang kami lakukan pada jurnal Mat UNESA, Jurnal Ilmiah Matematika. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.